Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, oke jumpa lagi di channel ya. Oke, pada video kali ini masih membahas tentang eh, investasi ya, investor untuk memulai bagi para pemula ya. Yang dimana pada video-video kemarin saya membahas tentang perbedaan antara investasi dan menabung ya, terus langkah-langkah untuk memulai investasi dan juga review ya. Mungkin kebanyakan orang ya yang mau memulai investasi itu masih dalam kebingungan atau masih ada rasa takut gitu, takut rugi ataupun takut nantinya nggak bisa menguntungkan gitu. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas jangan takut ya untuk berinvestasi. Jadi saya mau mengasih 5 hal yang perlu kalian ketahui. Mungkin saja ini hanya mitos ya. Jadi sebagai investor pemula baiknya pahami dulu soal investasi, termasuk reksadana. Karena hal-hal yang kalian dengar soal investasi itu bisa saja hanya mitos. Jadi jangan anggap investasi yang sudah diawasi oleh OJK itu jangan ditakuti karena sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi aman gitu. Dan sebelum kalian berinvestasi harus mempelajari dulu kerugian dan keuntungan, dan pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi faktanya sih investasi lebih dari sekedar menabung karena bisa mengalahkan inflasi. Jadi nggak harus takut-takut juga ya, karena banyak kok kalian bisa cari di Google ya hal-hal yang bisa menguntungkan dan jenis apa investasi yang bisa menguntungkan untuk pemula gitu sebelum kalian memulai gitu. Jadi apabila kalian merasa masih takut, kalian bisa baca-baca di Google ya, ataupun bisa pelajari dari investor-investor yang sudah berpengalaman gitu. Dan kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi saya mau mengasih 5 hal yang kalian takuti untuk memulai berinvestasi gitu. Jadi investasi adalah menyimpan sebagian uang dalam aset dengan harapan nilainya bisa tumbuh di masa depan. Investasi juga lebih dari sekedar menabung karena diharapkan bisa mengalahkan inflasi atau kenaikan harga di masa depan. Jadi kita tahu kalau investasi berpotensi memberikan keuntungan, tetapi masih juga takut, alasannya banyak. Takut rugi terus hingga butuh modal yang modal yang besar ya. Jadi ini adalah pelajari dulu ya soal investasi termasuk reksadana. Kalau hal-hal yang kalian dengar soal investasi itu bisa saja mitos. Dan ini ulasan dari saya ya. Yang pertama, butuh modal besar. Jadi kata orang-orang investasi itu butuh modal yang besar. Ini mungkin berlaku ya kalau kita ingin investasi tanah atau properti. Tapi ini cuma mitos. Karena investasi bisa dimulai dengan modal mulai dari 10.000 saja. Reksadana pasar uang Manulip Oppo Bareksa Liquid ya. Dalam fitur invest di aplikasi Oppo bisa dibeli mulai dari 10.000. Jadi fitur ini merupakan kolaborasi Oppo dengan Bareksa sebagai upgrade dan Manulip Asset Management Indonesia sebagai manajer investasi. Jadi yang belum punya aplikasi Oppo, kalian tinggal download aja ya. Dan di situ kalian bisa memulai investasi mulai dari 10.000. Terus kita lanjut ke hal yang kedua ya, risiko tinggi.
Ada yang bilang investasi itu risikonya tinggi karena bisa rugi dan uang kita bisa hilang semuanya. Wah, kalau itu namanya judi ya, bukan investasi. Jadi kalau yang namanya seperti itu, kita nyimpan uang terus uangnya itu hilang, ya namanya judi itu. Jadi investasi di reksadana pasar uang risikonya terbilang rendah lah. Mengapa? Sebab isi reksadana pasar uang adalah aset yang stabil seperti deposito dan obligasi ya, yang jatuh tempo kurang dari setahun. Sangat kecil kemungkinannya kita bisa rugi di sini gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi yang saya saranin itu kalian bisa pakai Oppo ya. Karena selain dengan 10.000 kita juga bisa resikonya rendah gitu. Punya resiko yang rendah. Terus hal yang ketiga adalah prosedur sulit. Membayangkan investasi harus bikin surat izin, terus pergi ke bank, lalu siapkan berbagai macam dokumen. Itu sudah tidak nyaman. Itu sudah tidak nyaman lagi ya, karena sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi Oppo di HP kalian masing-masing gitu. Hanya butuh KTP dan foto selfie untuk mengupgrade Oppo kalian ke Oppo Primer ya, serta verifikasi rekening bank. Kita sudah bisa memulai investasi di fitur Oppo Invest ya. Lalu dengan koneksi internet saja kita juga gak perlu keluar rumah. Jadi zaman sekarang zaman digital ya, jadi gak harus kembali ke masa-masa dulu itu. Jadi semuanya udah simple ya. Hanya dengan aplikasi Oppo kita bisa memulai untuk berinvestasi. Terus yang keempat, sulit dipantau ya. Namanya menaruh uang ya, kita pasti selalu ingin tahu bagaimana kondisi hasil investasi kita. Kalau investasi reksadana, lihat hasilnya di mana gitu kan. Tak perlu bingung untuk memantau investasi reksadana, kita hanya perlu pakai Oppo ya. Jadi kalian buka aplikasi Oppo kapan aja dan di mana aja, semuanya ada di genggaman tangan kita. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat keuntungan dari hasil invest kalian di Oppo, kalian tinggal buka aja ya aplikasi Oppo-nya, terus kalian lihat di fitur yang invest ya. Kalian lihat keuntungannya berapa, misalnya dalam seminggu, sebulan, ataupun 2 bulan. Oke, yang kelima ya, yang terakhir, susah dicairkan. Nah, ini nih yang pertanyaan yang sering untuk yang mau memulai gitu ya. Takutnya kalau sudah memulai investasi nanti uangnya susah diambil. Jangan khawatir ya, jadi karena itu cuma mitos. Sebab reksadana di Oppo Invest bisa dicairkan secara cepat ke saldo Oppo Cash ya, dan langsung bisa dipakai untuk pembayaran dan belanja. Nah itu jadi nggak perlu kita nunggu-nunggu, misalnya nunggu berhari-hari ya. Jadi di Oppo ini sudah jadi instan ya. Jadi banyak investor-investor yang sudah memulai di Oppo dan udah sekian bulan misalnya. Adalah kalian bisa cari di YouTube lainnya yang sudah mencairkan. Jadi secara instan langsung masuk ke Oppo Cash kalian gitu. Nah jadi itu yang 5 hal yang dibilang itu cuma mitos belaka ya. Jadi saran saya sekarang jangan tunggu ya. Sekarang tunggu apa lagi? Yuk kita mulai investasi di reksadana Oppo Invest gitu. Nah jadi itu ya, buat yang takut investasi, itu hal-hal yang tadi saya jelaskan itu hanya mitos belaka ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.